Shalom keluarga besar GKS Sudirman yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa, kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan Juni tahun 2020. Dan kita bertemu di dalam ibadah raya secara online. Dan kali ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta Delby Langitan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan akan menguatkan kita semua, akan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dalam fasih menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dalam fasih menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom, puji Tuhan, Jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman yang diberkati Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa ibadah bersama-sama lewat ibadah online. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan juga, kita bisa menikmati hadirat-Nya di rumah kita masing-masing. Dan kita bersyukur, terima kasih untuk puji-pujian yang telah dinaikkan, kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Kita berterima kasih karena semua kita keluarga ada dalam keadaan baik. Dan saya percaya keadaan kita hari ini sebagaimana kita ada, semuanya terjadi karena pertolongan Tuhan yang sempurna kepada kita. Puji Tuhan, kita ada di minggu terakhir di bulan Juni tanggal 28 ini. Kita senantiasa bersyukur karena semua saya percaya kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, karena kita punya Bapa yang baik, yang selalu menolong dan memberkati kita semua. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Ujian Iman. Kita tetap ada di bawah tema 2020, tema Gereja Kemuliaan Sion Sudirman tahun 2020 adalah mengenai berjalan dalam iman. Bukan dengan penglihatan, tetapi dengan percaya. Ini adalah prinsip orang Kristen yang terus kita pegang, yang diajarkan oleh firman Tuhan, bahwa kita sebagai orang percaya harus berjalan di atas kebenaran Tuhan, berjalan di atas firman Tuhan, bukan karena apa yang kita lihat, tetapi oleh apa yang kita imani, oleh apa yang kita percayai. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar secara khusus mengenai ujian iman. Nah, bicara mengenai ujian, tidak banyak orang yang senang dengan kata ini. Bahkan ada orang-orang tertentu yang takut mendengar, apalagi mengalami ujian. Tetapi saudara, dalam Alkitab, ujian memiliki pengertian yang berbeda. Ya, karena ujian ini kita bisa temui di dalam Alkitab, termasuk Bapak orang percaya, Abraham, dia juga mengalami ujian. Dan kemudian ujian menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk hidupnya. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana ujian itu dialami. Saudara, ketika kita mau belajar mengenai ujian, maka pemahaman kita mengenai ujian akan membantu dan menolong kita untuk menyadari bahwa ujian bukan hal yang harus ditakutkan, bukan hal yang harus dihindari, tetapi ujian justru adalah sesuatu yang harus kita sambut sebagai bagian dari pembentukan kehidupan kita. Nah, itu sebabnya ujian ini adalah sesuatu yang juga berhubungan dengan pertumbuhan kita sebagai orang percaya. Nah, sebelum kita belajar mengenai ujian, kita harus tahu membedakan antara ujian dan pencobaan. Karena kita tahu ada ujian, tapi ada juga pencobaan. Kalau ujian itu datangnya dari Tuhan. Kalau pencobaan bisa datang dari diri kita sendiri, ya. Kita yang tergoda karena keinginan daging kita, tapi juga bisa karena iblis yang menggoda atau mendakwa kita, akhirnya kita bisa jatuh. Dan
cobaan punya tujuan itu adalah untuk menghancurkan, untuk menjatuhkan. Cobaan juga berlaku terus-menerus sepanjang kita hidup. Tetapi ujian juga memiliki hal yang hampir sama. Itu sebabnya orang sulit untuk membedakan keduanya. Ujian adalah sesuatu yang sifatnya membangun, sesuatu yang sifatnya untuk mengangkat kita kepada level yang baru. Nah, ujian ini sifatnya selalu seperti disengajakan. Bahkan saudara, dalam Alkitab kita bisa melihat Tuhan menempatkan ujian ini kepada orang Israel, kepada orang percaya, termasuk Abraham, untuk mengangkat dia kepada level yang baru. Nah, mari kita belajar saudara bahwa ujian ini adalah sesuatu yang harus kita terima dalam kehidupan kita. Di dalam Ulangan pasal 32 ayat 9, Ulangan 32 ayat 9 sampai 12, saya akan bacakan. Dia katakan begini, Ulangan 32 ayat 9, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Di dalam ayat-ayat ini kita melihat saudara, ada satu sifat Allah yang ditunjukkan lewat ilustrasi atau lewat perumpamaan yang diangkat mengenai induk burung Raja Wali dan anak burung Raja Wali. Nah, kita tahu dalam Alkitab saudara, Tuhan itu banyak kali mengidentikan diri dengan hal-hal yang natural. Misalnya Tuhan Yesus menyamakan diri sebagai pintu. Ia menyebutkan diri sebagai akulah pintu, akulah air kehidupan, akulah roti kehidupan, akulah gembala yang baik, ya, akulah singa dari Yehuda, akulah raja, bahkan akulah hamba. Banyak sekali saudara perumpamaan ini. Hal ini menunjukkan kepada kita, atau Tuhan ingin memperkenalkan, memberitahukan kepada manusia bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau kita belajar mengenai apa yang dikatakan oleh Yesus, akulah air kehidupan, itu berarti saudara, semua manusia membutuhkan Yesus yang adalah air kehidupan. Karena sebagaimana kita manusia semuanya membutuhkan air, membutuhkan roti untuk dimakan, berarti kita pun membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita tidak bisa hidup tanpa kebutuhan itu, demikian pun kita tidak bisa hidup tanpa kita membutuhkan Yesus. Nah, tapi di dalam ayat ini, saudara, yang kita sudah baca, Yesus menempatkan dirinya, atau Tuhan menempatkan dirinya sebagai induk burung Raja Wali. Dan dia mengatakan, induk burung Raja Wali ini mengajar, mendidik anaknya. Di ayat 10, saudara, menarik sekali. Di sana dikatakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi umatnya, saudara dan saya, orang Israel, sangat mengasihi mereka. Sampai dikatakan dikelilinginya dia, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Kita tahu biji mata adalah organ tubuh yang paling sensitif, ya, yang paling kita jaga. Setiap kita punya biji mata yang kemudian, saudara, kalau ada debu atau sesuatu yang ingin masuk, yang mau menyerang kepada mata kita, otomatis tanpa dipikirkan oleh kita, kita punya kelopak mata yang otomatis tertutup. Dia punya sensitivitas yang sangat kuat, yang sangat tajam, sehingga dia bisa segera menutup mata kita. Jadi perlindungannya itu begitu cepat, begitu sempurna. Nah, itu sebabnya saudara, kita bisa langsung menutup mata kita cepat sekali, begitupun membukanya cepat sekali. Nah, demikian pun Tuhan, saudara, dia mengatakan
cinta, kasih, perlindungan, proteksinya itu seperti ia menjaga biji matanya. Betapa penting dan betapa sensitifnya, betapa cepatnya Tuhan menolong kita. Nah, tetapi saudara, di ayat 11 dia katakan hal sebaliknya. Dikatakan laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Artinya, saudara, dia di sini membuat anak burung Raja Wali tidak nyaman. Kenapa? Karena ada tujuan, ada maksud dari induk burung Raja Wali tersebut bagi anak-anaknya. Tetapi kalau kita menempatkan diri sebagai anak-anak burung Raja Wali, pasti kita akan tidak merasa nyaman di sini. Kita akan bingung, kita stres mungkin, kita akan panik dengan situasi. Kenapa ini dirusak? Karena kita tahu anak burung Raja Wali sejak dia ditetaskan, sejak dia menetas dari telurnya, dari telur ini, kemudian sejak dia membuka matanya, dia berada di sarang itu. Jadi sarang adalah tempat yang nyaman buat dia. Selama ini dia merasa perlindungan dari induknya, semua suplai makanan, perlindungan itu begitu luar biasa. Kita tahu Raja Wali, saudara, membuat sarangnya tidak sembarangan. Dia pasti mencari tempat yang sangat tinggi, yang tidak mudah dijangkau oleh binatang buas atau ular atau apapun yang lain. Sehingga ketika dia bertelur dan ada anaknya nanti menetas, maka yang terjadi, saudara, anak-anaknya itu ada dalam tempat yang aman, jauh dari ancaman binatang liar lainnya. Nah, jadi dia berada di tempat yang sangat aman, tempat yang empuk. Dan setiap hari induk burung Raja Wali ini membawa makanan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya ini tinggal tidur saja, dia berada di sarang, kemudian dia tinggal membuka mulutnya, menanti makanan yang dibawa oleh induknya setiap hari, dan ada perlindungan terus-menerus. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat menarik, sangat indah, sangat nyaman bagi anak-anak burung Raja Wali, tetapi tidak bagi induk burung Raja Wali. Kenapa? Karena dia tahu, saudara, induk burung Raja Wali tahu bahwa anak-anaknya punya potensi yang sama dengan dirinya, punya kemampuan yang sama dengan dirinya. Sebaliknya, anak-anak burung Raja Wali, saudara, merasa dia puas dengan apa yang dia sudah peroleh, puas dengan apa yang dia sudah dapatkan. Dan saudara, anak burung Raja Wali ini merasa dia sudah ada di situ, ya, dia sudah nyaman di situ. Dan ketika induknya menggoyang bangkitkan isi sarangnya, saudara, maka yang terjadi dia merasa ketakutan luar biasa. Dan tidak hanya sampai di situ, induk burung Raja Wali ini melatih dia terbang, membawa dia ke tempat di mana dia tidak bisa berpijak, dia tidak bisa memegang dahan sekalipun, dan melepaskan dia di udara untuk melatih dia sayapnya untuk dikembangkan dan untuk bisa terbang. Nah, bagi anak burung Raja Wali ini satu penyiksaan yang luar biasa. Dari sudut pandang anak burung Raja Wali ini sangat menyiksa. Tapi dari sudut pandang induk burung Raja Wali ini adalah pelatihan yang akan membawa dia menjadi maksimal. Karena apa? Sarang itu adalah tempat sementara, bukan tempat permanen. Sarang adalah tempat singgah, tempat lewat saja, bukan tempat tujuannya. Nah, itu sebabnya, saudara, induk burung Raja Wali mengajar dia untuk pergi mencapai tujuan yang sesungguhnya dari burung Raja Wali, yaitu dia penguasa langit, penguasa udara, dia bisa terbang, mengatasi badai, dan seterusnya. Tapi anak-anak burung Raja Wali tidak akan pernah tahu sampai dia dibawa kepada ujian, kepada satu pelatihan yang membuat dia tidak nyaman, sarangnya dibongkar, dan kemudian dia merasa takut, dan kemudian dia mulai menggerakkan dan mengerahkan semua tenaganya untuk dia bisa menyelamatkan diri, karena dia dibawa oleh induknya untuk dilatih terbang. Nah, dari pelajaran ini, saudara, lihat Tuhan menempatkan dirinya sebagai induk yang menguji anak-anaknya. Tujuannya adalah untuk mengangkat mereka, untuk membawa mereka kepada tujuan hidup yang sesungguhnya. Demikianlah Tuhan
melakukan atau membawa ujian itu dalam kehidupan kita. Nah, ada contoh di dalam Alkitab, saudara. Yohanes pasal 11 ayat 5 dan 6. Yohanes pasal 11 ayat 5 dan 6. Di BFF Ministry kita ada Bible Study setiap hari Jumat, dan beberapa kali kita sedang membahas topik ini karena ini menarik sekali. Banyak muatan rohani yang kita pelajari di sana dalam keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Banyak sekali hal yang kita bisa pelajari sebagai anak-anak Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya akan menampilkan hal yang berhubungan dengan ujian ini. Di sini dikatakan Yohanes pasal 11 ayat 5 dan 6 berkata begini, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Dan ayat 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja. Nah, kata sengaja ini adalah ujian sebenarnya. Sengaja. Yesus sengaja. Kemudian sengaja apa? Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Jadi Yesus seolah-olah membiarkan Lazarus sakit. Seolah-olah membiarkan, tapi tidak. Ayat 6 jelas sudah memberikan kita informasi bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi ketiga orang ini. Tetapi diizinkan ada ujian yang diberlakukan kepada mereka. Sehingga saudara, ujian ini membawa satu pengaruh atau membawa dampak yang sangat menyakitkan buat keluarga ini. Tetapi kita tahu, kita ingat saudara, bahwa Tuhan mengasihi mereka. Jadi kasih di sini tidak selamanya membawa ke tempat yang menyenangkan, tetapi ada saatnya kasih itu mendidik, mendisiplin. Dan ketika kita didisiplin, ketika kita dididik, rasanya tidak nyaman buat daging kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu punya tujuan baik karena Dia adalah Bapa yang baik. Nah, dalam ayat ini saudara, kita bisa mengetahui kalau kita baca selanjutnya, Lazarus kemudian meninggal. Nah, apakah Tuhan mau seperti itu? Apakah sakit ini datang dari Tuhan? Tidak. Sakit yang dialami Lazarus bukan terjadi karena dia diberikan sakit penyakit oleh Tuhan. Bukan karena itu, sekali-kali tidak. Karena Tuhan tidak akan memberikan sakit penyakit kepada siapapun. Sakit penyakit itu datang karena kelalaian kita, kelemahan tubuh kita, atau serangan-serangan karena kita ada di dalam dunia ini. Maka sakit penyakit itu datang, bukan Tuhan yang memberikan sakit penyakit. Kita tahu saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan tidak pernah berlawanan dengan karakternya. Ia kenapa menjadi Tuhan Jehovah Rafa, Jehovah atau Allah yang menyembuhkan, karena Dia adalah Allah yang tidak mau manusia itu ada dalam sakit penyakit. Nah, itu sebabnya saudara, sakit penyakit yang dialami Lazarus bukan karena Yesus memberikan dia sakit, tidak sama sekali. Nah, tetapi sakit penyakit ini datang saudara karena kelalaian kita, karena hal yang saya sebutkan tadi. Tetapi yang Tuhan mau adalah Lazarus sembuh, Lazarus disembuhkan. Bahkan saudara, kalau kita baca, kita tahu ceritanya Lazarus itu dibangkitkan dari kematian. Memang itu yang Yesus janjikan. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, Dia berkata bahwa pencuri datang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah, waktu Yesus datang kepada Lazarus yang sudah mati, apa yang terjadi? Dia dibangkitkan, dan itu merupakan sesuatu yang mengubah cara pandang ketiga orang ini kepada Yesus. Mereka melihat Yesus adalah figur yang berbeda daripada apa yang mereka pahami selama ini, apa yang mereka tahu selama ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa hal ini terjadi? Kenapa ujian ini terjadi kepada mereka? Ujian ini terjadi, kita langsung lihat saja jawabannya. Terjadi karena kehidupan atau pengenalan rohani mereka kepada Tuhan masih ada dalam level yang sangat rendah. Ya, masih ada di level yang sangat rendah. Kita boleh lihat itu di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal 10.
kita melihat Lukas pasal 10 sebentar, ini adalah satu rincian bagaimana level atau kehidupan rohani Marta, Maria, dan Lazarus. Ya, di dalam Lukas pasal 10 ini dikatakan seperti ini. Dari ayat 38 kita baca, 38 sampai 42 dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya, Dari ayat ini kita melihat, saudara, ada rincian kehidupan dari keluarga ini, keluarga Betania, yang di dalamnya ada Lazarus, Maria, dan Marta. Nah, di dalam ayat ini, saudara, kalau kita baca begitu saja, kita tidak akan melihat sesuatu yang sesuatu yang unik, ya, atau sesuatu yang berbeda. Tetapi kalau kita teliti, maka kita akan temui, saudara, hal-hal yang tidak wajar terjadi. Ya, kita bisa temui itu misalnya yang pertama, Lazarus tidak ada di sini. Dalam pertemuan ibadah, dalam fellowship ini, Lazarus harusnya ada, tetapi dia tidak ada. Itu satu poin yang kita bisa temui. Yang kedua adalah Marta. Dia sibuk sekali melayani, itu positifnya. Tetapi yang kurang elok adalah ia mendekati Yesus dan berkata, perhatikan kata-katanya, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Tidakkah engkau peduli? Berarti Marta menganggap Yesus itu tidak peduli. Dia punya cara pandang atau punya pemahaman, sepertinya Tuhan tidak peduli sama saya. Tuhan tidak memperhatikan saya sedang sibuk melayani. Sehingga Yesus membiarkan Maria duduk saja. Kita perhatikan di situ, dia katakan, Tuhan, dia bilang, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Lihat, yang pertama dia punya buruk sangka, dia berpikir bahwa Tuhan tidak peduli terhadap dia. Yang kedua adalah dia dengan beraninya menyuruh Yesus untuk menyuruh Maria membantu dia. Nah, ini sesuatu yang tidak elok sebenarnya, karena dia menyuruh seorang nabi, saudara, bahkan Tuhan, yang bertamu di tempatnya. Ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Tapi saya percaya ini terjadi karena Marta belum mengenal siapa yang dia hadapi. Begitupun Maria. Maria di situ dia hanya duduk saja, dia memang tidak berargumentasi, tapi dari ungkapan ini, saudara, menyingkapkan sesuatu kepada kita. Bahkan Yesus sendiri mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak normal dalam kehidupan Kristen mereka. Mereka ada dalam kehidupan sebagai orang percaya, tetapi mereka belum menghidupi bagaimana menjadi orang percaya yang baik, bagaimana menjadi berkat yang sesungguhnya, bagaimana menjadi orang percaya yang maksimal. Belum terjadi di sini. Nah, kita melihat, saudara, hal inilah yang kemudian membuat Yohanes pasal 11 terjadi dalam hidup mereka. Di mana, saudara, Lazarus kemudian sakit. Kenapa Lazarus sakit? Kita bisa melihat alasannya di sini. Salah satu, dia tidak begitu tertarik untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia tidak begitu tertarik untuk beribadah. Dia sibuk bekerja karena memang dia sebagai kepala keluarga, dia bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Ya, mereka kakak beradik. Jadi Lazarus sebagai seorang laki-laki di rumah ini, dia bertanggung jawab kepada adik-adiknya, kepada isi rumahnya untuk dia menghidupi mereka. Otomatis dia pergi, alasannya ya dia mencari nafkah. Tetapi, saudara,
Yesus tahu, Yesus lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, kemudian kita memperhatikan, saudara, setelah kejadian ini, setelah peristiwa di Lukas pasal 10, maka muncullah Yohanes pasal 11. Jadi Yohanes pasal 11 itu terjadi setelah Lukas pasal 10. Nah, itu sebabnya kita akan melihat kejadian selanjutnya, saudara, peristiwa selanjutnya setelah Yohanes pasal 11. Jadi apa yang terjadi kepada mereka setelah mereka alami ujian? Kita baca itu di dalam Yohanes, Injil Yohanes 12 mulai dari ayat 1. Kita akan melihat figur ini satu persatu. Apa yang terjadi kepada mereka setelah mereka alami ujian iman, seperti tema kita minggu ini. Dia berkata begini, 6 hari sebelum Paskah, Yohanes 12 ayat 1, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita langsung membedah mereka satu persatu, memperhatikan apa yang terjadi dengan mereka satu persatu, ya. Ayat 2, perhatikan, di situ diadakan perjamuan untuk dia, untuk Yesus maksudnya, dan Marta melayani. Kita lihat figur pertama yang ditampilkan setelah ujian dialami, saudara. Marta berubah. Kenapa Marta berubah? Dia melayani tanpa dia berkomentar banyak. Dia melayani tanpa punya buruk sangka terhadap Yesus. Dia tanpa buruk sangka kepada siapapun. Dia hanya melayani saja. Ada satu peningkatan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupannya. Kalau tadinya dia melayani sambil juga memperhatikan yang lain. Kenapa yang lain berpangku tangan? Kenapa yang lain tidak membantu? Dia melayani semampunya, sebaik-baiknya. Apa yang dia lakukan sebaik-baiknya. Luar biasa. Dia tidak membicarakan yang lain. Dia tidak cemburu dengan yang lain. Dia lakukan saja. Dia melayani saja tanpa protes. Saudara, ini satu peningkatan yang tentunya kita mau. Sebagai orang percaya, kita melayani Tuhan tanpa bersungut-sungut. Ini yang terjadi kepada Marta setelah dia melewati ujian. Dan kemudian kita lihat figur yang berikut yang ditampilkan di sini. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Menarik sekali, saudara. Kalau kita lihat di ayat pertama dikatakan perjamuan makan ini diadakan di rumahnya Lazarus. Di rumah Lazarus. Harusnya Lazarus bukan tamu istimewa. Yang menjadi tamu istimewa harusnya adalah Yesus. Atau orang lain mungkin, karena orang yang datang dari luar. Bukan tuan rumah. Kalau tuan rumah seharusnya dia hadir. Tidak jadi hal yang spesial kalau tuan rumah ada di rumahnya. Itu bukan sesuatu yang spesial. Tetapi ditulis di sini secara spesifik, dia katakan yang hadir di situ turut makan dengan Yesus, katanya adalah Lazarus. Kenapa ayat ini mengangkat atau memblow up kehadiran Lazarus? Kenapa ini terjadi? Kita tahu ini menunjukkan kepada kita bahwa berarti Lazarus selama ini tidak pernah hadir kalau Yesus datang ke rumah di Betania. Lazarus tidak pernah ada kalau Yesus ada. Dia selalu ada di luar. Dia tidak pernah mengikuti persekutuan. Dia tidak pernah berbincang dengan Yesus di rumahnya. Itu sebabnya dia di-highlight di sini. Istilahnya dia seperti ditonjolkan. Salah satu yang hadir dalam perjamuan ini adalah Lazarus. Berarti kehadiran Lazarus di sini sangat istimewa. Ini adalah peningkatan rohani yang terjadi kepada Lazarus. Karena Lazarus saat ini, saudara, dia berada atau dia menghargai ketika Yesus ada di rumahnya. Dia turut hadir, dia makan bersama-sama. Terjadi peningkatan. Kalau tadinya dia merasa itu tidak penting, kalau tadinya dia merasa dia mencari nafkah itu lebih penting daripada ibadah, daripada bertemu dengan Yesus. Saat ini dia punya pandangan lain. Dia tahu bahwa yang terpenting dari semua adalah Tuhan. Yang lebih utama dalam hidupnya adalah Yesus. Itu sebabnya dia hadir, dia ikut makan di sini.
dia mungkin meng-cancel acaranya, dia mungkin meng-cancel acara meeting atau pertemuan yang lain. Dia membutuhkan Tuhan. Dia betul-betul perubahan terjadi dalam kehidupan Lazarus. Lihat saudara, peningkatan setelah terjadi ujian dalam hidup mereka. Yang ketiga, kita melihat Maria. Maria di sini, sebelum saya lanjutkan, masih ada lagi yang lebih spektakuler dari kehidupan Lazarus. Perhatikan ayat 9 dan 10, karena kita sedang membahas Lazarus, figur yang kedua yang diangkat dalam Yohanes 12 ini. Ayat 9 dia berkata begini, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus. Perhatikan saudara, sejumlah besar orang Yahudi datang katanya bukan hanya karena Yesus, tetapi apa? Melainkan juga untuk melihat Lazarus. Lihat, Lazarus kini menjadi seorang yang superstar, ya, pengen dilihat oleh orang. Kenapa pengen dilihat? Karena Lazarus telah dibangkitkan. Wow, dari kematian. Kemudian saudara, dikatakan di sini ayat 10, lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Ayat 11 katakan, sebab karena Lazarus banyak orang Yahudi meninggalkan agama mereka, kepercayaan mereka, dan percaya kepada Yesus. Saudara lihat satu pertobatan yang sangat dramatis dari kehidupan Lazarus. Setelah dia mengalami ujian yang ia lewati, ia kemudian menjadi figur yang menjadi daya tarik kepada orang lain. Siapapun yang melihat Lazarus, saudara, itu bisa melihat kehadiran Tuhan, bisa melihat manifestasi Tuhan dalam hidupnya, bisa melihat kuasa Tuhan, bisa menggambarkan betapa hebat Tuhan, betapa hebat Yesus. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa ada orang kemudian yang datang kepada mereka atau datang kepada Yesus. Nah, itu sebabnya saudara, saya percaya dalam situasi seperti ini kita diajarkan melalui ujian, kita dibawa kepada satu step untuk mengubah kehidupan kita, untuk membawa kita kepada satu pengenalan atau satu pemahaman yang lebih dalam kepada Tuhan, sehingga itu merefleksikan satu kehidupan atau kuasa yang nyata bagi kita, sehingga ketika orang melihat kita, saudara, mereka melihat ada refleksi dari kehidupan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya sebagai orang percaya, saudara, kita perlu sekali menyambut yang namanya ujian dalam hidup kita. Nah, itu yang terjadi dengan Lazarus. Bagaimana dengan Maria? Di ayat 3, Maria, saudara, dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Luar biasa. Luar biasa. Banyak sekali arti rohani yang kita bisa angkat dari kisah ini, saudara, dari ketiga-tiganya. Tapi saya hanya fokus kepada peningkatan rohani mereka. Saya hanya fokus kepada step di mana mereka berada sekarang. Sangat berbeda ketika mereka ada di Lukas pasal 10. Ketika mereka diizinkan mengalami ujian, ketiga-tiganya mereka mengalami perubahan yang spektakuler. Salah satunya adalah Maria. Kalau di Lukas pasal 10, Maria hanya duduk dan mendengar firman Tuhan saja. Itu bagus. Tetapi duduk dan mendengar firman saja itu tidak cukup. Itu bukan tujuan. Mendengar firman tidak cukup. Kita harus melakukannya dan menghidupinya. Inilah yang terjadi kepada Maria setelah dia melewati ujian. Ketika ujian dia alami, maka dia berada dalam step yang baru, di mana saat ini, saudara, dia bukan saja jadi pendengar saja, tapi dia pelaku firman. Dia jadi pelaku firman, dan dia melakukan sesuatu yang ekstrim. Maria, kita sudah lihat tadi bahwa Maria adalah seorang yang punya rencana masa depannya, tetapi kemudian dia mengorbankan semua itu.
Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketiga figur ini mengalami satu pertumbuhan secara rohani yang signifikan karena mereka mengalami ujian tadi. Nah, itu sebabnya ujian iman adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita, di mana hal ini akan mengangkat kita untuk memahami siapa yang kita sembah, memahami siapa Tuhan kita yang kita sembah. Ini akan membuat kita lebih mengenal lagi dan kemudian mengetahui bahwa kita punya kapasitas yang luar biasa. Kita dipilih, kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan Tuhan ingin supaya kita memahami hal ini. Ketika kita mengerti, mengenal pribadi Yesus dengan lebih dalam, maka itu akan mengangkat kita, saudara, pemahaman, pengertian, bahkan kita menjadi orang yang radikal dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh ketiga figur tadi. Tadinya mereka punya pemahaman yang biasa. Tadinya mereka tidak punya pengenalan dan melakukan hanya biasa-biasa saja. Tetapi ketika mereka melewati ujian iman, mereka berada di level yang baru yang mengangkat mereka menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat, sehingga mereka menjadi orang-orang yang merefleksikan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Contohnya Lazarus, ketika orang melihat kehadirannya, kehidupannya, banyak orang kemudian percaya kepada Yesus untuk mengikuti Yesus karena Lazarus. Nah, itu sebabnya hari ini kita belajar bersama mengenai ujian. Ujian bukan sesuatu yang harus kita takutkan, tetapi justru kita harus terima dan kita masuk di dalamnya dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Maka ini akan membawa kehidupan kita mengalami kemaksimalan, dan semua hal yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita alami, kita berkemenangan. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Banyak orang Kristen yang tidak mau masuk dalam ujian, sehingga kehidupan mereka hanya berada dalam level yang biasa, seperti burung Raja Wali tadi. Anak-anaknya yang hanya di sarangnya saja, mereka tidak bisa mandiri, tidak bisa melayani orang lain. Mereka hanya mau dilayani, mau diperhatikan, tidak bisa berdoa untuk yang lain, tidak bisa membantu yang lain. Kenapa? Karena mereka hanya di sarang saja. Itu sebabnya ketika ujian iman itu datang, itu tujuannya adalah untuk mendidik dan mengajar kita naik kepada level yang sesungguhnya, sehingga kehidupan kita terus berkemenangan dan jadi maksimal. Dan lewat kehidupan kita, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Puji Tuhan, saudara, lewat kebenaran firman Tuhan kita belajar saat ini bahwa ujian iman adalah sesuatu yang membawa kita kepada nilai-nilai kerajaan Tuhan yang tertinggi, yang membuat kita kemudian menjadi pribadi-pribadi yang maksimal di dalam Tuhan. Sehingga kekristenan kita bukan kekristenan yang biasa, tetapi kita menjadi berkat kemanapun kita pergi dan berada. Nama Yesus saja yang dipermuliakan. Puji Tuhan, itu yang bisa saya sharingkan hari ini. Biarlah kita semua belajar dan Roh Kudus membantu kita semua untuk menjabarkan pengertian yang baru lebih jauh lagi. Sehingga saat kita mengalami ujian iman, termasuk saat ini, adalah merupakan ujian yang baru di masa new normal ini. Kita tetap bisa bergantung kepada Tuhan, sehingga kita tetap berkemenangan, karena memang kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguh
Sebab ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sama ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom, aku Ayu. Puji Tuhan sehat. Di sini juga semuanya sehat. Aku kangen nih ibadah di gereja lagi. Semenjak pandemi corona ini, aku selalu ikutin ibadah online di channel YouTube GKS Sudirman. Itu setiap minggu aku rutin ikutin ibadahnya. Kira-kira kapan ya mulai ibadah lagi di gereja? Kangen nih sama penyembahan juga, sama kumpul sama keluarga besar GKS Sudirman. Mudah-mudahan secepatnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan Gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Terima kasih hari ini kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah online. Biarlah kiranya damai sejahtera Yesus Kristus menjadi bagian kita dan keluarga kita dimanapun kita berada. Bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan dan ingin didoakan, boleh menulis di kolom komentar YouTube GKS Sudirman, dan nanti para pendoa, diaken, dan gembala akan mendoakan para jemaat Tuhan yang ingin didoakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Kita belajar minggu ini, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Setiap dari kita diproses, setiap kita mengalami ujian terhadap iman kita akhir-akhir ini. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terima kasih Bapak Pendeta Delbi Langitan, puji nama Tuhan, pelayanan yang sudah memberkati kita semuanya siang ini. Siapapun dari kita, dimanapun kita berada, kita dikuatkan, kita dihibur, kita disemangatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Delbi dan keluarga, pelayanan, dan semua yang dikerjakan. Nama Tuhan saja yang ditinggikan. Mari sama-sama kita berdoa dan bersyukur. Segala puji syukur, sembah hormat hanya buat Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mencintai kami, Bapa yang memberkati kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, terima kasih buat semua yang terbaik. Terima kasih buat minggu ini kami boleh belajar
bagaimana ujian terhadap iman kami menghasilkan ketekunan. Kami tahu Tuhan, di situasi ini hanya Engkau yang kami andalkan. Kami datang kepadamu, kami percaya berharap hanya kepadamu. Dan kami tahu bahwa inilah waktu yang tepat di mana iman kami menghasilkan ketekunan. Iman percaya kami di dalam Kristus Yesus. Di dalam ujian-ujian yang kami hadapi, itu semua menghasilkan ketekunan. Kami mencari Engkau, kami mengandalkan Engkau, dan firman-Mu itu hidup buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami pegang teguh iman percaya kami, di mana Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, yang kami percayai, di mana setiap kami mau memasuki waktu-waktu di masa new normal. Tidak mudah, tapi kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menyertai, melindungi kami. Engkau membawa kami ke dalam pengertian demi pengertian, di mana kebenaran firman-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Kami mau masuk, kami mau melangkah, dan hikmat pengertian kebijaksanaan yang hanya daripada-Mu yang Kau terus limpahkan buat setiap kami, keluarga besar GKS Sudirman, dan setiap kami dimanapun kami berada. Kami yang sedang menyaksikan bersama-sama mengikuti ibadah online ini, Roh Kudus mampukan kami mengerti, percaya bahwa ketekunan kami di dalam setiap ujian, pencobaan ini Tuhan, kami mencari Engkau lebih lagi, menjadikan kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan buat setiap kami. Kami serahkan keluarga kami serahkan pelayanan kami serahkan gereja kami serahkan usaha pekerjaan kami, studi anak-anak kami serahkan keluarga lepas keluarga Tuhan. Kami serahkan semua apa yang ada pada kami. Apa yang sedang kami hadapi saat ini, kami hanya mengandalkan hanya Engkau yang memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, menghibur setiap kami. Dan kami tahu Tuhan, bahwa kami berpegang hanya kepadamu. Ketekunan kami saat ini, yaitu kami mencari kehendak-Mu. Terima kasih buat hari-hari di mana kami diproses, hari-hari di mana kami diuji, bahwa kami tetap memegang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dan Roh Kudus yang menyertai hari lepas hari, untuk kami boleh masuk ke dalam waktu-waktu di mana segala sesuatu indah pada waktu-Mu saja. Hanya kehendak-Mu yang jadi. Rencana, keinginan, cita-cita, harapan kami, doa-doa kami Tuhan, permohonan kami, harapan-harapan kami percaya mengandalkan hanya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa keluarga-keluarga kami bawa bangsa dan negara kami. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menyelamatkan bangsa dan negara kami. Engkau memberkati keluarga-keluarga, menyelamatkan mereka Tuhan. Dan biarlah iman percaya kami yang menjadi kekuatan untuk orang boleh melihat bahwa ada Tuhan Yesus yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Karakter kami diubahkan, cara pikir kami diubahkan, karena ada ujian terhadap iman kami yang menimbulkan ketekunan. Dan kami tahu bahwa kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa hari-hari kami 1 minggu ke depan. Biarlah Engkau yang menyertai dimanapun, apapun yang Tuhan mau kami belajar, mengerti lebih lagi. Terima kasih buat segala yang terbaik yang Tuhan nyatakan masing-masing dari kami. Kami tahu Tuhan, kami serahkan semuanya apapun yang ada pada kami. Kami percaya, mengandalkan, berharap hanya kepadamu saja. Kami gak mau mengandalkan kekuatan kami gak mau mengandalkan kehebatan kami. Kami gak mau mengandalkan manusia Tuhan, tapi hanya kepadamu. Kami percaya dan mengandalkan semuanya. Terima kasih.
Biarlah kami masuk ke dalam hari-hari yang baru dengan kasih, sukacita, damai, sejahtera yang telah Engkau curahkan buat setiap kami. Keselamatan Indonesia, keselamatan bangsa-bangsa, keselamatan keluarga-keluarga, rumah tangga, pribadi lepas pribadi, keselamatan kami semuanya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati untuk kami boleh menerima berkat yang daripadamu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.